Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Wibowo. Saya adalah salah seorang tenaga pengajar di program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak. Latar belakang pendidikan saya adalah S2 Double Degree Indonesia Perancis, di mana pada tahun pertama saya belajar di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, dengan peminatan jaringan informasi dan multimedia di Universitas Indonesia. Dan pada tahun kedua, saya belajar di Université Bretagne Sud, Prancis, dengan spesialisasi Informatik des Images et des Réseaux. Pada video ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pendidikan dan pengajaran, sebagai salah satu syarat dalam mengikuti program sertifikasi dosen SMART tahun 2021. Video ini berisi tentang penjelasan salah satu mata kuliah yang saat ini saya ampu, yaitu mata kuliah Algoritma Pemrograman. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan pada video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, bentuk dan metode pembelajaran. Serta yang kelima adalah sistem penilaian. Mata kuliah Algoritma Pemrograman adalah salah satu mata kuliah pokok yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 di program studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar bagaimana membuat langkah-langkah logis atau algoritma untuk memecahkan permasalahan komputasi sederhana dengan menggunakan notasi flowchart. Mahasiswa juga belajar bagaimana menerjemahkan flowchart yang telah dibuat ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang memuat 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pada tahun akademik 2020-2021 ini, saya mendapatkan tugas untuk mengajar mata kuliah tersebut di 3 kelas, yaitu kelas 1A, 1B, dan 1IC. Pelaksanaan perkuliahan di kelas 1A dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa, pukul 7 sampai dengan pukul 10. Untuk perkuliahan di kelas 1B dilaksanakan setiap hari Kamis dan Jumat, pada pukul 7 sampai dengan pukul 10. Sedangkan untuk kelas 1 IC dilaksanakan setiap hari Rabu, pukul 7 sampai dengan pukul 14. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran, yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan komputasi sederhana, membuat langkah-langkah logis dan terstruktur untuk memecahkan permasalahan tersebut dalam bentuk flowchart, dan menerapkan algoritma ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Topik-topik yang dibahas di dalam mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, sistem komputer dan pemrograman, yang kedua, struktur penyusun algoritma, yang ketiga, struktur percabangan pada algoritma, yang keempat, struktur perulangan pada algoritma, yang kelima, variable array, dan yang keenam, pemrograman modular. Adapun bentuk pembelajaran pada mata kuliah algoritma pemrograman adalah perkuliahan teori dan praktikum. Metode yang digunakan pada perkuliahan teori adalah kombinasi dari ceramah dan small group discussion. Sedangkan metode pembelajaran pada praktikum diantaranya adalah demonstrasi, small group discussion, problem-based learning, dan project-based learning. Dalam pelaksanaan perkuliahan mata kuliah ini, saya selalu berusaha untuk memaksimalkan penggunaan perangkat lunak atau aplikasi yang mutakhir. Beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk menunjang pelaksanaan mata kuliah ini antara lain, yang pertama, Telegram. Telegram saya gunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara instan dengan peserta didik. Setiap semester, saya selalu menyiapkan grup Telegram per kelas per mata kuliah sesuai dengan jadwal yang diberikan.
Yang kedua, Google Suite. Ada beberapa aplikasi Google yang saya gunakan. Di antaranya yang pertama adalah Google Meet, yang digunakan untuk online meeting. Kemudian Google Slide, yang digunakan untuk membuat slide presentasi. Kemudian Google Sheet, yang digunakan untuk menyimpan data presensi maupun data nilai. Dan Google Form, yang digunakan untuk pengumpulan tugas dari peserta didik. Aplikasi yang ketiga adalah Miro. Miro saya gunakan sebagai aplikasi untuk kolaborasi dalam bentuk whiteboard digital. Dengan menggunakan aplikasi ini, setiap catatan pada whiteboard akan tetap tersimpan dan dapat diakses kembali oleh peserta didik untuk diulas dan dipelajari. Aplikasi yang keempat adalah YouTube. YouTube saya gunakan sebagai platform untuk berbagi video. Setiap pelaksanaan perkuliahan online akan saya rekam dan videonya akan saya bagikan di YouTube supaya peserta didik dapat mengulas kembali materi yang telah disampaikan. Aplikasi yang kelima adalah Notion. Notion memungkinkan saya untuk membagikan konten-konten dalam bentuk rich content kepada peserta didik, terutama dalam hal informasi perkuliahan per pertemuan ataupun catatan aktivitas setiap pertemuan. Dengan Notion, saya dapat menyematkan berbagai konten perkuliahan seperti teks, image, video YouTube rekaman perkuliahan, slide presentasi dari Google Slide, maupun whiteboard dari Miro. Aplikasi yang keenam adalah Quizizz. Quizizz saya gunakan untuk memberikan kuis pretest maupun post-test kepada peserta didik. Aplikasi yang ketujuh adalah LMS Moodle, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Pontianak, yang dapat diakses melalui http://elearning.elektro.polnep.ac.id. Moodle saya gunakan dalam pelaksanaan ujian teori, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Moodle memungkinkan saya untuk membuat bentuk-bentuk soal yang variatif, seperti soal multiple choice dengan satu atau lebih jawaban, matching question, true or false question, short answer question, ataupun drag and drop question. Moodle juga mempermudah penilaian pada soal-soal yang dapat di-set kunci jawabannya, sehingga pengajar tidak perlu mengoreksi jawaban secara manual. Aplikasi yang ke-8 adalah Flowgorithm. Flowgorithm adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat flowchart. Perbedaan Flowgorithm dengan aplikasi pembuat flowchart yang lain adalah aplikasi ini dapat menjalankan atau mengeksekusi flowchart yang telah dibuat, sehingga sangat membantu peserta didik dalam memahami alur flowchart serta memvalidasi apakah flowchart yang dibuat memberikan hasil yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, Flowgorithm juga dapat menghasilkan kode program dari flowchart yang telah dibuat ke dalam beberapa bahasa pemrograman, yang mana ini sangat berguna bagi peserta didik. Sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini mengacu pada Peraturan Akademik Politeknik Negeri Pontianak, di mana untuk mata kuliah yang memiliki beban SKS teori dan praktikum menggunakan aturan sebagai berikut. Untuk nilai teori, menggunakan komposisi aktivitas atau kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Sedangkan penilaian praktikum menggunakan jumlah nilai tugas praktikum yang persentasenya telah diatur dan dapat dilihat di RPS. Sehingga nilai akhir dari mata kuliah ini disesuaikan dengan bobot SKS dan bobot SKS teori dan praktikum, di mana di mata kuliah algoritma pemrograman, bobot SKS teorinya adalah 1 dan bobot SKS praktikumnya adalah 2, sehingga nilai akhirnya didapatkan dari 30% dikali nilai teori ditambah dengan 70% dikali nilai praktikum. Berikut ini adalah rekaman video perkuliahan di mata kuliah algoritma pemrograman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah baik, Pak. Baik, jadi puji syukur
selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat kesehatan, kesempatan kita bisa bertemu hari ini secara virtual untuk mengikuti perkuliahan algoritma pemrograman di minggu kedua ya. Jadi hari ini kita masuk ke minggu kedua, pertemuan kedua. Kemudian topik yang akan kita bahas hari ini masih melanjutkan topik kita yang pertama, yaitu sekilas tentang atau pengenalan tentang dunia komputer dan pemrograman. Nah, adapun subtopik yang akan kita bahas hari ini adalah memahami siklus pengembangan suatu program komputer. Yang pertama dan yang kedua adalah bagaimana menggunakan statement pseudocode dan simbol-simbol flowchart dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan komputasi tentunya. Nah, adapun detail pertemuan kita hari ini bisa Anda lihat di link Notion yang sudah Bapak berikan. Di situ Anda bisa klik di bagian pertemuan. Nah, di sini ada detail pertemuan hari ini sesuai dengan RPS, di mana hari ini kita sub capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mengetahui tahapan-tahapan dan siklus pengembangan program komputer, ya, sesuai dengan subtopik, dan mengetahui notasi untuk mendeskripsikan algoritma. Nah, apa saja notasi yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan algoritma, dan kita akan lihat. Ya, jadi nanti setiap pertemuan kita, Anda bisa lihat rekaman ataupun catatan, ya, mulai dari presensi, nilai, ataupun catatan-catatan perkuliahan lainnya. Nah, nanti silakan diakses jika dibutuhkan di sini. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, terima kasih responnya. Nah, kita coba lihat sekarang, kita beralih ke slide terlebih dahulu ya. Mohon mikrofonnya dinonaktifkan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal pertemuan, pada pertemuan kita hari ini, kita akan melihat sebenarnya apa saja sih langkah-langkah dalam membuat suatu program komputer ya. Nah, apa saja tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan program komputer? Setidaknya ada 7 langkah di sini ya. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu memahami permasalahan ya. Jadi ini adalah entry point-nya ya. Jadi ini adalah langkah awalnya. Jadi langkah awalnya itu bukan langsung kita buat flowchart-nya ataupun kita buat kode programnya, tetapi kita harus memahami permasalahannya, gitu ya. Kita harus memahami permasalahannya terlebih dahulu. Nah, langkah kedua adalah plan the logic atau membuat langkah-langkah yang logis, terstruktur, sistematis untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau kita sudah merencanakan logikanya, langkah ketiga adalah menulis kode programnya ya. Nah, kode program ini kita tulis dalam suatu bahasa yang disebut dengan bahasa pemrograman. Ada yang bisa menyebutkan salah satu bahasa pemrograman yang Anda ketahui? Python, Pak. Python, Dart, ya, Pascal, C++, bahasa C ya, Java, Pak. Java ya, dan lain sebagainya. Jadi, oke, sekarang kita akan coba bahas soal yang sudah Anda kerjakan, Anda buat flowchart-nya. Ya, kita akan coba mulai dari soal nomor 1 ya. Kita lihat soal nomor 1. Statement soalnya adalah seperti ini. Buatlah flowchart untuk merepresentasikan logika suatu program yang meminta input kepada user berupa nilai panjang rusuk suatu kubus. Kemudian program akan menghitung luas area di satu sisi kubus, luas area keseluruhan, dan volume kubus. Kemudian program akan menampilkan keseluruhan hasil tersebut. Nah, kita akan coba
pecahkan atau buat solusi dari permasalahan ini ke dalam flowchart yang kita buat di logarithm. Nah, langkah pertama sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari, kita akan buat kita akan pahami permasalahannya dulu ya. Nah, untuk menghitung nilai-nilai ini ya, luas area keseluruhan, kemudian volume kubus, maka kita harus tahu rumusnya ya, rumus dari perhitungan ini. Nah, kita coba lihat di sini ya, kita coba gunakan whiteboard. Bisa dilihat whiteboardnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Soal nomor 1. Nah, katakanlah ini adalah kubus ya, di mana di situ apa yang diketahui dari user, yang diinputkan oleh user apa? User harus memasukkan rusuk ya. Jadi inputnya adalah rusuk. Kemudian yang diminta atau yang harus dihitung adalah luas permukaan satu area ya, satu area berarti yang di sini satu area, lalu ada luas permukaan keseluruhan ya, luas permukaan keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah baru volume ya, volume. Nah, betul ya. Luas area di satu sisi, satu area atau satu sisi ya. Ini saya koreksi di satu sisi. Nah, untuk menghitung luas permukaan di satu sisi, ketika kita mengetahui rusuknya, maka kita bisa menggunakan apa rumusnya? Rusuk dikali rusuk, Pak. Rusuk kali rusuk, Pak. Dikali rusuk. Ya. Rusuk kali rusuk. Oke. Atau rusuk kuadrat ya. Lalu yang berikutnya, luas permukaan keseluruhan. Luas permukaan keseluruhan itu adalah luas permukaan di satu sisi dikali dengan berapa? 6, Pak. Dikali dengan 6, Pak. Betul sekali ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui luas permukaan satu sisi, saya singkat misalkan luas permukaan satu sisi LPSS dikali dengan 6 ya. Dikali dengan 6, maka kita akan mendapatkan luas permukaan keseluruhan. Dan yang terakhir adalah volume ya. Volume kita dapatkan dengan cara apa? Ada yang tahu? Rusuk pangkat 3. Rusuk pangkat 3 ya. R kali R kali R kali R kali R kali R kali R ya. R pangkat 3. Ya, atau kita kalikan berarti R kali R dikali R seperti ini. Nah, langkah pertama adalah kita menjabarkan ini ya, kita mengetahui ini. Baru langkah kedua, kita buat logikanya di dalam logarithm ya, kita buat flowchart-nya. Nah, di sini kita coba buat. Nah, langkah pertama, kita harus menyiapkan variabel-variabel yang akan kita gunakan di permasalahan yang kita bahas tadi ya. Jadi di sini kita ada beberapa variabel yang harus kita siapkan dan akan kita gunakan. Yang pertama adalah untuk input, yaitu variabel rusuk ya. Jadi kita harus menyimpan nilai rusuknya. Setelah itu kita akan menyimpan luas permukaan satu sisi, luas permukaan keseluruhan, dan yang terakhir adalah volume. Jadi totalnya ada 4 variabel yang kita akan deklarasikan ya. Di sini kita deklarasikan ada rusuk, kemudian
luas permukaan satu sisi, kemudian saya tulis seperti ini, luas keseluruhan dan volume ya. Kemudian di sini ada tipe data yang harus kita pilih. Nah, karena kita ingin nilai yang akan diinputkan nanti atau hasil perhitungan nanti bisa presisi, maka kita gunakan tipe data real ya. Kita gunakan real. Nah, setelah itu kita akan lihat, kita sudah punya tempatnya nih. Kita sudah punya tempat untuk memasukkan data ataupun menyimpan hasil perhitungan. Langkah berikutnya apa? Kita minta datanya ke user ya. Minta data ke user. Untuk mengambil data atau minta data ke user, maka kita gunakan simbol apa? Kita menggunakan input ya. Menggunakan input, Pak. Ya, jadi kita gunakan input. Jadi kita masukkan dengan cara klik di bagian panah di sini. Nah, nanti Anda bisa memilih statement-statement yang Anda inginkan atau butuhkan. Lalu di sini kita double klik pada simbolnya. Setelah itu Anda masukkan nama variabelnya ya. Misalkan kita ingin memasukkan nilai rusuk. Jadi kita masukkan rusuk seperti ini. Kemudian baru kita hitung nilai-nilai variabel yang lain sesuai dengan rumus yang sudah kita kita bahas tadi ya. Jadi di sini kita gunakan assignment atau proses ya. Kita proses. Jadi setiap operasi-operasi matematik itu berbentuk proses di dalam flowchart ini ya. Jadi kita gunakan yang assign ini. Nah, di sini kita langsung masukkan rumusnya ya. Variabelnya misalkan luas 1 sisi, itu nilainya adalah rusuk dikali rusuk ya, atau rusuk kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa terlihat tulisannya mungkin saya zoom. Nah, rusuk dikali rusuk seperti ini. Oke. Lalu berikutnya kita masukkan proses lagi untuk menghitung luas keseluruhan ya. Luas keseluruhan. Di mana luas keseluruhan ini kita dapatkan dengan luas satu sisi dikali dengan berapa tadi? 6, 6, Pak. Pak. 6. Kali dengan 6 ya. Gitu. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, di sini berikutnya kita tampilkan hasilnya ya. Kita tampilkan hasilnya. Caranya adalah untuk di bagian output ini kita menggunakan ekspresi string ya, di mana string itu umumnya di dalam bahasa pemrograman menggunakan tanda petik ya, tanda petik atau petik ganda. Seperti ini, misalkan nah, misalkan kita ingin menampilkan rusuk tadi ya, rusuk yang dimasukkan. Ini. Nah, kita tes satu dulu. Nah, untuk menjalankan flowchart yang telah dibuat, ya, kita bisa seperti yang Bapak demonstrasikan tadi, kita gunakan layout seperti ini untuk memudahkan melihat hasil dan nilai-nilai pada saat flowchart dijalankan. Oke. Nah, seperti ini. Di sini akan bisa Anda lihat pada saat dijalankan akan tampil di mana langkah yang saat ini dieksekusi ya, ditandai dengan warna hijau. Nah, pada saat flowchart mencapai atau melalui simbol input, maka flowchart akan terhenti ya. Flowchart akan berhenti menunggu input dari
user ya, menunggu input dari user di bagian jendela konsol di sini. Kemudian di sini untuk variable watch akan nilainya akan terupdate atau berubah sesuai dengan nilai-nilai yang kita mungkin masukkan atau hasil perhitungan yang ada di flowchart. Ya. Nah, di sini akan muncul informasi please enter a value of type real. Jadi kita diminta untuk masukkan bilangan yang tipenya real, ya artinya kita bisa memasukkan angka yang presisi, di mana yang perlu diperhatikan adalah kalau di bahasa pemrograman umumnya, termasuk di Flowgorithm, untuk menandakan suatu angka itu presisi, kita gunakan titik ya, bukan koma. Jadi kalau Anda ingin menuliskan 1,5, maka Anda bisa menuliskan 1,5 seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kita tekan enter atau klik enter di sini. Nah, lalu di sini Anda bisa lihat program sudah atau flowchart sudah selesai ya, dengan mengeksekusi yang terakhir adalah output ini ya, yang akan menampilkan rusuk sama dengan 1,5 atau 1,5 di bagian konsol. Nah, kalau misalkan terlalu cepat, Anda bisa mengeksekusi step by step di sini ya. Di sini ada menunya step by step, atau Anda bisa mengatur kecepatan dari proses eksekusinya untuk melihat langkah-langkah yang dieksekusi oleh flowchart-nya ya. Jadi di sini bisa kita pilih slow ini. Nah, nanti akan terlihat. Oke. Nah, di sini akan terlihat langkah-langkahnya dan variabelnya akan berubah. Nah, silakan ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, karena waktu kita juga sudah habis, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jadi nanti silahkan dibuat video demonstrasi dan penjelasan dari permasalahan yang tadi sudah dibahas di dalam grup tadi ya, di small group masing-masing. Kemudian didemonstrasikan secara mandiri ya masing-masing per mahasiswa. Lalu nanti akan Bapak siapkan Google Form untuk mengunggah link link video YouTube yang telah di-upload begitu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Baik. Saya rasa seperti itu untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri pertemuan kita ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan senantiasa Bapak berdoa, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ini akhiri. Amin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Demikian pemaparan PDD UKTPT bidang pendidikan dan pengajaran saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.